Ya, langsung kita coba ya. Saya tempelkan jari saya. Nah, ini sudah mulai membaca, sudah ada nilai BPM. Nah, kemudian rata-ratanya, nah itu dia ya. Jadi rata-rata BPM yang terbaca di serial monitor dan yang tampil di website itu sudah sesuai ya, disertai dengan status yang ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koper, jumpa kembali di channel Kodim Perangkat. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial IoT kita. Dan kali ini kita akan coba membuat sistem monitoring detak jantung pasien berbasis web secara real time menggunakan sensor MAX 30102. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, sebenarnya tutorial ini adalah tutorial yang masih berhubungan dengan tutorial sebelumnya, yaitu sistem monitoring detak jantung pasien berbasis Android dan Firebase yang kita bahas di video-video sebelumnya. Bagi Sobat Koper yang belum menonton, mungkin bisa disimak dulu, karena nantinya program yang telah kita buat di video tersebut akan kita pergunakan juga di video kali ini, khususnya untuk program Arduino-nya, gitu ya. Nah, namun yang berbeda adalah kita nanti akan menampilkan hasilnya melalui halaman website secara real time. Namun sebelum kita lanjut Sobat Koper, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kodim Perangkat. Baik Sobat Koper, nantinya ada 3 tahap yang akan kita lakukan di video kali ini. Yang pertama tentunya kita akan merangkai semua komponen termasuk sensor yang kita pergunakan di video kali ini. Kemudian yang kedua, nantinya kita akan fokus terlebih dahulu ke aplikasi berbasis webnya. Setelah nanti aplikasi webnya selesai, baru kemudian kita fokus di program Arduino-nya. Nah, khusus untuk program Arduino-nya, Sobat Koper, nantinya kita tidak akan mengetikkan dari nol, namun kita akan menggunakan program yang telah kita buat di video sebelumnya. Bagi Sobat Koper yang belum menonton, bagi Sobat Koper yang belum mencoba, mungkin bisa ditonton dulu, terlebih di part yang kedua, yaitu pemrograman Arduino-nya ya, atau pembuatan program Arduino-nya. Karena nantinya kita akan menggunakan program tersebut, kita akan modifikasi yang hanya merubah bagian pengiriman datanya saja. Kalau di video sebelumnya kita mengirim data ke database Firebase, nah di video kali ini kita akan mengirim datanya ke halaman website. Baik Sobat Koper, langsung saja kita mulai. Pertama saya ingin mengenalkan dulu komponen-komponen yang kita gunakan di video kali ini. Sebenarnya komponen yang saya gunakan ini sama saja dengan komponen di video sebelumnya. Namun tidak apa-apa, mungkin ada Sobat Koper yang baru menemukan channel ini, nanti bisa disimak step by step-nya. Nah yang pertama Sobat Koper, di sini saya masih menggunakan node MCU ESP8266. Terserah nanti Sobat Koper punya yang mana ya, entah yang versi 1 atau yang versi 3 low-lane. Nah, kalau di sini saya menggunakan yang mereknya kebetulan ada merek Wemos di bagian atasnya. Ya, sebenarnya sama aja, programnya sama saja. Kemudian yang kedua, sensor yang kita pergunakan masih juga sama dengan di video tutorial sebelumnya, yaitu sensor pulse oximeter MAX 30102 ya, yang modelnya seperti ini. Detailnya juga nanti bisa Sobat Koper lihat di video kita yang sebelumnya. Kemudian tentunya beberapa kabel jumper ya yang kita butuhkan. Dan yang terakhir tentunya kabel data. Oh ya, tidak ketinggalan breadboard ya. Breadboard untuk merangkai komponen kita supaya nanti bisa lebih rapi. Nah, semua detail komponen yang kita gunakan di video kali ini sudah saya tuliskan di bagian deskripsi video ini. Baik Sobat Koper, langsung saja kita masuk ke step yang pertama. Kita rangkai dulu semua komponen ataupun sensor-sensor yang kita pergunakan di video kali ini sesuai gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, semua komponen sudah saya rangkai sesuai gambar rangkaian yang saya tunjukkan tadi. Kemudian langsung saja kita masuk ke step yang kedua atau tahapan yang kedua. Kita fokus terlebih dahulu ke aplikasi berbasis webnya. Dan tentunya di sini kita akan menggunakan aplikasi atau pemrograman PHP dan didukung dengan penggunaan aplikasi SIMPP ya. Jadi Sobat Koper, bagi Anda yang mengikuti tutorial ini, sebelum membuat aplikasi websitenya, pastikan terlebih dahulu sudah menginstal aplikasi SIMPP.
Dan kalau sudah diinstal, silakan langsung jalankan Apache dan MySQL-nya. Di sini tidak saya detailkan lagi penjelasan tentang penggunaan SAM ini ya. Bagi Sobat Koper yang ingin melihat tutorial saya sebelumnya berbasis web, di situ sudah saya jelaskan juga tentang penggunaan aplikasi SIMPP ini. Nah, di sini setelah kita jalankan aplikasi MySQL dan Apache-nya, web server Apache-nya, karena nantinya di sini kita akan menggunakan database juga ya, database MySQL. Nah, kemudian ini bisa di-close saja Sobat Koper atau di-minimize. Dan untuk aplikasi berbasis webnya, saya sudah sediakan bahan kecil ya, yang nantinya Sobat Koper bisa download. Linknya sudah saya letakkan di bagian deskripsi video ini. Nah, nanti setelah Sobat Koper download, nanti akan ada sebuah folder, nanti diekstrak saja filenya, nanti akan ada sebuah folder namanya web jantung. Ya, nah di sini nanti folder ini akan berisi beberapa file yang nantinya akan kita modifikasi, kita akan gunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis web kita di video tutorial kali ini. Nah, sebenarnya ini sudah saya siapkan di awal supaya nanti ada beberapa program yang tidak perlu kita ketik secara manual lagi ya, karena cukup panjang sebenarnya, supaya nanti bisa estimasi waktu juga di pembahasan video ini. Nah, setelah Sobat Koper download, nah, di sini ada beberapa, isinya itu ada folder CSS yang nantinya akan kita gunakan untuk mendesain tampilan kita. Nah, kemudian ada beberapa gambar ya. Nah, gambar ini nanti opsional Sobat Koper. Nanti Sobat Koper bisa menggunakan gambar sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada folder jQuery. Nah, ini folder ini yang cukup penting Sobat Koper, karena nanti yang akan membuat program kita bisa menampilkan nilai sensor secara real time itu gara-gara file jQuery ini. Oke, kemudian di sini juga sudah saya siapkan untuk indeks PHP-nya ya. Nah, di sini nanti file indeks PHP ini nanti yang akan kita modifikasi Sobat Koper, termasuk juga kita akan tambahkan beberapa program lain yang akan mendukung proses menampilkan data secara real time-nya. Baik Sobat Koper, kalau sudah ini bisa kita tinggalkan. Kemudian untuk text editor yang saya pergunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis webnya, di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Jadi kalau Sobat Koper ingin menggunakan text editor yang lain, entah Visual Studio Code atau yang lain-lain, silahkan saja ya, sama saja. Nah, di sini saya akan tunjukkan menggunakan Sublime Text. Nah, apabila Sublime Text-nya sudah kita buka, di sini langsung saya file, kemudian open folder. Oh ya, sebelumnya kita akan letakkan folder web jantung tadi di dalam folder htdocs-nya ya. Ini hampir kita lupa, saya kembali dulu. Tadi di folder download. Nah, kemudian di folder web jantung ini kita pindahkan dulu ya ke folder htdocs. Di sini juga saya tidak terlalu detail menjelaskan. Kita sudah membahas berulang kali ya di video tutorial-tutorial sebelumnya. Bagi Sobat Koper yang sudah sering bermain dengan pemrograman web, terlebih lagi menggunakan aplikasi SIMPP, tentunya sudah familiar. Ini langsung saya cut saja mungkin ya. Kemudian kalau punya saya itu letaknya di lokal C, kemudian folder SIMPP, kemudian htdocs. Nah, di sini kita paste ya. Oke. Tentunya biasanya kalau kita menginstal XAMPP pertama kali, biasanya htdocs-nya itu adanya di lokal C, kemudian folder SIMPP, kemudian htdocs. Silakan Sobat Koper paste di situ. Baik, kalau sudah, baru kemudian kita kembali ke Sublime Text-nya, kemudian langsung file open folder. Kita cari folder web jantung yang ada di folder htdocs tadi ya. Ingat, folder lokal C, kemudian folder XAMPP, kemudian htdocs. Nah, kita cari folder web jantung yang barusan saja kita paste di situ. Kalau sudah, silakan select folder. Nah, nanti akan terlihat di sebelah kiri di project foldernya akan tampil sesuai dengan isi yang saya tampilkan tadi. Di situ ada CSS, image, dan jQuery plus satu file index PHP. Baik ya Sobat Koper. Nah, karena kita sudah meletakkan di folder htdocs, ini sebenarnya sudah bisa kita akses ya, namun masih blank atau putih gitu ya, tampilannya belum ada sama sekali. Nah, coba langsung kita tes saja. Ini kebetulan indeks PHP-nya sudah ada, kita langsung buka browser.
Nah, kemudian cara ngaksesnya saya rasa sudah familiar semua ya. Kita gunakan localhost, kemudian foldernya tadi apa? Web jantung. Ini kalau saya enter Sobat Koper tampilannya belum ada apa-apa ya. Karena file index PHP-nya belum kita modifikasi. Nah, sekarang kita coba bikin tampilannya terlebih dahulu ya, sebelum kita nanti membuat database untuk menampung nilai sensornya. Baik, kita langsung kembali ke Sublime Text-nya. Sobat Koper langsung buka file index PHP yang tersedia. Nah, di sini Sobat Koper, kalau dilihat, saya menggunakan framework Bootstrap ya, yang versi 5. Bootstrap 5.0. Kalau Sobat Koper nanti ingin menggunakan versi yang lebih baru, silahkan saja, nggak ada masalah. Nah, di sini kemudian sudah ada titelnya. Nanti titelnya Sobat Koper bisa ganti-ganti ya. Kemudian ada beberapa file file JavaScript yang nantinya akan diakses secara online. Ini biarkan saja. Ini yang nantinya juga akan mendukung dalam pembuatan website kita. Nah, sekarang Sobat Koper fokus di bagian tag body ya. Nah, di sini kita akan coba mulai membuat tampilan yang akan kita hasilkan di halaman website kita nanti yang akan menampilkan nilai sensornya. Baik Sobat Koper, pastikan kursor Anda berada di dalam tag body. Nah, yang pertama silakan diikuti. Di sini kita akan buat tampilannya ya. Kita gunakan div terlebih dahulu. Nah, div ini Sobat Koper langsung saya kasih kelas container. Nah, sekali lagi saya juga tidak membahas terlalu detail tentang kelas-kelas yang ada di program yang kita gunakan ya. Karena beberapa kelas ini memang adanya di dalam framework Bootstrap-nya. Ya, kita tidak sedang membahas detail tentang Bootstrap-nya, tapi kita fokus di IoT-nya saja. Baik, di sini yang pertama kita kasih kelas container, kemudian nanti di dalamnya coba kita buat judul terlebih dahulu ya. Di sini saya coba gunakan heading 2 saja. H2, kemudian kita kasih judulnya misalkan sistem monitoring detak jantung pasien. Sistem monitoring detak jantung pasien. Kemudian saya ingin baris kedua nanti misalkan berbasis web. Ini B-nya saya gedein, berbasis web. Kemudian secara real time. Nah, gitu ya. Oke, coba ini kita simpan terlebih dahulu. File, save. Kemudian kita refresh di browser yang kita punya tadi. Nah, di sini sudah tampil ya. Sistem monitoring detak jantung pasien berbasis web secara real time. Nah, nanti Sobat Koper nanti bisa menyesuaikan, mau ditambahkan misalkan nama sensornya juga boleh. Nah, sekarang coba kita bawa tulisannya ke tengah ya. Nah, kita kembali di sini di div class containernya kita coba kasih style sedikit. Kemudian di sini kita kasih text align. Kita buat tulisannya rata tengah, center. Kita simpan, kemudian kembali ke browsernya, kita refresh. Nah, tulisannya sudah berada di bagian tengah. Oke, nah kemudian, oh ya, kita tadi punya gambar ya. Kita punya gambar tadi di folder image, itu ada 2 gambar ya. Pertama ada gambar jantung .jpg, coba ini kita tampilkan di atas judulnya. Ya, kita tampilkan di atas judul yang kita ketikkan tadi. Oke, bagaimana caranya? Coba kembali ke sini. Tentunya di atas judul yang kita buat tadi ya, yang ini. Ini saya enter di atasnya. Kemudian kita menggunakan tag image. Source-nya, lokasi gambarnya ada di folder apa? Nah, tentunya ada di folder image, images, garis miring, nama gambarnya apa? Jantung.jpg. Pastikan sama ya. Pastikan sama tulisannya, kemudian coba kita simpan, kita refresh di browsernya. Apakah sudah tampil? Nah, sudah tampil ya. Nah, cuman sepertinya terlalu besar ya. Coba kita kecilkan sedikit, supaya nanti bisa memberi ruang untuk tampilan yang lain. Untuk image-nya, saya kasih style juga. Ya, di bagian terakhir sebelum penutup, ketikkan style, misalkan kita atur lebarnya, width-nya. Lebarnya kita kasih coba 500 pixel ya. 500 pixel, kalau misalnya masih kebesaran nanti bisa diturunkan, atau kalau kekecilan bisa ditambah ya. Kita simpan, kita refresh lagi. Oke.
Ya, saya rasa cukup ya. Untuk gambar dan judulnya saya rasa sudah bagus. Nah, sekarang kita buat untuk halaman menampilkan nilai sensornya nanti. Nah, nilai sensor karena kita menggunakan oximeter max 3102, maka nanti yang kita tampilkan adalah nilai detak jantungnya ya. Tapi nilai detak jantung di sini adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata detak jantung yang dibaca oleh sensor oximeternya. Nah, sebenarnya sama saja prinsipnya dengan di video sebelumnya ya. Cuma memang dalam pengiriman datanya ini yang memang harus difokuskan adalah triknya. Karena dalam penggunaan sensor oximeter ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya detail sekali bahwa dia tidak boleh terganggu dengan delay pengiriman data. Apabila dia terganggu dengan delay pengiriman data, maka pembacaan sensornya tidak akan maksimal ya. Kita nanti inti fokusnya tuh ke sana. Baik, kembali lagi kita akan memberikan tampilan atau membuat sebuah tampilan untuk menampilkan nilai rata-rata detak jantungnya di bagian bawah judul. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Berarti setelah judul ini saya enter. Nah, di sini kita buat tampilan, ini saya kasih keterangan ya, tampilan untuk nilai sensor. Oke, nah di sini saya coba bikin dalam bentuk apa ya, misalkan kita kasih div lagi deh ya, div, kemudian kelasnya nggak usah deh, kita langsung kasih style, nanti saya maunya rata tengah, text align center. Atau jangan text align, karena ini komponen, kita coba kasih justify content center gitu ya. Justify content itu artinya semua isinya nanti itu akan dibawa ke tengah. Oke ya. Nah, sekarang coba ini kita buat untuk tampilan nilai sensornya saya akan menggunakan fasilitasnya Bootstrap, yaitu fasilitas kartu ya. Nah, caranya gini. Div class card. Nah, ada fasilitas kelas namanya card atau kartu gitu ya. Yang nantinya dalam kartu itu semua tulisannya itu kita buat rata tengah, text center, gitu ya. Kemudian berikutnya di dalam kartu tersebut nanti kita akan bagi beberapa bagian ya. Jadi nanti ada di bagian judul, bagian judulnya itu kita kasih div lagi yang baru. Nah, di sini kelasnya namanya card header. Header ini nanti yang akan berada di atas ya sebagai judulnya. Kemudian judulnya coba kita buat misalkan tulisannya rata-rata detak jantung. Oke? Nah, sekarang coba kita tes dulu ya sampai di sini. Ingat, di coding perangkat selalu step by step ya. Jangan langsung diketik semuanya kemudian errornya jadi banyak atau tampilan yang diperbaiki malah jadi banyak. Ya, mending kita sedikit-sedikit, kemudian kita perbaiki sampai bagus, baru kita lanjut ya. Baik Sobat Kobar, ini kita simpan dulu. Nah, kemudian coba kita refresh di browsernya ya, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, tampilannya ternyata seperti ini. Nah, kalau dilihat Sobat Kobar, pertama, tulisan rata-rata detak jantungnya terlalu kecil ya. Coba ini kita besarkan dulu. Tulisannya, kita kembali ke Sublime-nya. Nah, untuk membesarkan itu berarti kita fokus ke div card header-nya. Kita kasih style di sini, yaitu font size ya. Font size-nya coba kita kasih 30 pixel. Apakah cukup? Kita simpan, kemudian refresh. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, kemudian coba kita tebelin. Ya, kita tebalkan tulisannya, stylenya masih ya. Nah, kalau untuk bikin cetak tebal namanya font weight. Kita kasih bold. Nah, kita simpan lagi, refresh lagi. Sedikit demi sedikit. Oke, sudah bagus ya. Nah, kemudian saya mau backgroundnya jangan abu-abu. Tapi saya mau backgroundnya misalkan agak mencolok ya. Warna kuning misalkan. Oke, masih di stylenya setelah bold ini, koma, titik koma. Background color. Kita kasih yellow. Oke. Simpan lagi. Refresh lagi. Oke, sudah bagus ya. Nah, cuman kartunya terlalu panjang. Coba kita buat pendek saja. Mungkin width-nya ya. Lebarnya kita atur. Di sini kita tambahkan untuk
lebarnya berarti kita fokusnya ke bagian kartunya ya. Div card-nya yang atasnya, bukan card header. Ya, bukan card header tapi kartu keseluruhan itu kita atur. Nah, di sini kita tambahkan style. Nah, di sini kita atur width-nya. Width-nya coba kita ambil dari ukuran layar, saya mau pakai 50% saja misalkan. Ini boleh pakai persen, boleh pakai pixel. Nah, cuma nanti kalau pakai persen tentunya penggunaan angkanya sedikit berbeda ukuran kalau menggunakan pixel ya. Nah, Sobat Kobar, coba kita gunakan width-nya 50%, saya simpan, kemudian coba kita refresh. Oke, nah ternyata di sini Sobat Koper sudah mengecil, ya, sudah mengecil. Namun ada sedikit keanehan. Sebenarnya bukan keanehan sih ya. Nah, ini kartunya malah rata ke kiri, tidak ke tengah, ya, tidak ke tengah. Nah, bagaimana cara membuatnya ke tengah? Ini coba kita sedikit pakai trik ya. Kita pakai trik, kita kembali ke sini. Nah, di sini tadi kita menggunakan justify content center ya. Tapi malah nggak jalan. Nah, coba kita tambahkan setelah justify content center ini kita buat misalkan display flex ya. Nah, biasanya justify content center ini berhubungan dengan style display flex. Nah, ini coba kita simpan. Nah, kemudian kita refresh. Apakah dia sudah ke tengah? Nah, ternyata sudah ke tengah ya. Berarti sudah benar hasilnya. Oke. Berikutnya Sobat Koper, ini judulnya. Nah, kemudian nilai sensornya coba kita letakkan di bagian bawah. Nah, kalau tadi ini adalah card header, nah sekarang di bagian bawahnya itu namanya card body. Nah, kita kembali ke Sublime-nya. Kita letakkan setelah div-nya card header. Div card header itu yang saya blok ini ya, Sobat Koper. Nah, di sini kita enter di bawahnya. Kita bikin div baru, tapi kelasnya namanya card body. Ya, namanya card body. Artinya isi dari kartunya apa? Kalau tadi adalah judulnya. Nah, sekarang isi kartunya apa? Nah, di dalam isi kartunya ini saya coba ingin menggunakan heading 1 untuk nilai sensornya. Ya, heading 1 untuk nilai sensornya. Nah, kemudian misalkan yang ditampilkan no finger dulu ya, no finger dulu. Ingat di video sebelumnya kita sempat membahas tentang no finger ya. Karena di dalam program Arduino yang kita buat nanti itu sudah bisa, sensornya bisa mendeteksi apakah ada jari atau tidak yang menempel di sensor. Kalau tidak ada jari dalam kondisi lepas seperti ini, maka nanti statusnya adalah no finger. Yang nantinya akan memberitahukan kepada sistem bahwa tidak ada jari yang menempel. Ya, kita akan coba bikin status awalnya adalah no finger seperti ini. Oke ya. Nah, nanti kalau berjalan sistemnya, ada nilai sensor yang dideteksi kemudian dikirim ke website, nanti akan otomatis kita buat berubah-ubah ya. Oke, coba kita simpan dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Oke, nah ini sudah tampil ya. No finger. Kemudian nantinya kalau dia berubah-ubah, Sobat Koper, misalkan di sini dapatnya nanti 50 gitu ya. Nah, nanti akan tampil berubah jadi 50. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi untuk status awal kita buat dulu no finger. Nah, kemudian untuk nilai sensornya itu kan satuannya BPM ya. Kalau Sobat Koper lihat di video kita sebelumnya yang pakai Android, satuan detak jantung yang dibaca itu adalah BPM atau beat per minute. Nah, di sini coba kita buat nanti satuannya adalah satuan BPM ya. Jadi kalau misalkan nanti dapat 50, nah berarti nanti yang ditampilkan adalah 50 BPM. Oke ya. Nah, ini kita masih mendesain tampilannya dulu ya. Nanti setelah desain tampilannya jadi, baru kita buat dia secara real time. Bagaimana cara bisa berubah-ubah. Oke ya. Nah, balik lagi Sobat Koper. Nah, di sini misalkan nilainya 50 BPM, saya mau satuannya ini jangan terlalu besar ya. Artinya jangan ukurannya sama dengan nilai sensornya. Coba kita buat BPM-nya ini agak sedikit kecil. Nah, gimana caranya? Coba kita kembali ke sini. Khusus untuk tulisan BPM-nya, ini saya apit dengan tag namanya span. Nah, di sini penutupnya /span. Nah,
seperti ini ya. Nah, kenapa harus dikasih span? Supaya ini bisa kita modifikasi Sobat Koper ukuran hurufnya. Karena kalau kita tidak atur ukurannya, maka dia akan ikut ukuran heading 1 yang ukuran besar. Nah, kalau kita ingin merubah, kita kasih span terlebih dahulu. Nah, di sini di spannya kita kasih style. Ya, style. Nah, di sini baru kita ubah font size-nya. Font size-nya misalkan kita atur maunya berapa nih? Misalkan 20 pixel. Nah, coba kita cek ya. Kalau memang sudah sesuai, sudah cukup ya sudah. Kalau misalnya kurang ya silahkan ditambah. Kita simpan, kemudian kita refresh. Oke, ini sudah mengecil ya. Artinya dia sudah tidak ikut dengan heading 1. Dia sudah punya ukuran huruf sendiri. Nah, coba angkanya kita tebelin ya, kita tebelin. Berarti kita tebelin di heading satunya berarti ya. Nah, di sini coba kita kasih style, font weight, bold. Kita simpan, kemudian kita refresh. Kita lihat hasilnya. Nah, tulisannya sudah cetak tebal ya. Nah, tentunya juga karena BPM itu masuk dalam lingkup heading 1, maka dia juga otomatis ikut jadi bold. Nah, baik, nggak apa-apa. Ini biarkan saja, yang jelas sudah ada angka dan satuan ya. Sudah ada angka dan satuannya. Nah, berikutnya Sobat Kopa adalah, kalau di video sebelumnya kita juga menampilkan status ya. Jadi rata-rata detak jantung normal itu kan 50-100 yang kita bahas di video sebelumnya. Coba di sini juga kita tampilkan ya, bagaimana nanti itu juga akan berubah secara real time. Oke, nah untuk statusnya kita letakkan di bawahnya. Nah, kita tambahkan div baru lagi. Kalau ini tadi card body, nah setelah card body kita bikin div baru. Nah, ini khusus untuk card footer namanya. Card footer. Jadi dia nanti akan berada tepat di bawah card body. Oke, card footer ini Sobat Koper nanti kita akan tampilkan status ya. Jadi misalkan di sini kita buat status. Nah, status awalnya kita kasih minus ya. Status awal kita kasih minus karena nantinya nilai awal sensor itu kan dianggap no finger. Seperti ini. Ya, kalau nilainya no finger nanti statusnya minus. Nah, ini sudah kita bahas detail juga di video sebelumnya. Sekali lagi, yang belum nonton silakan bisa ditonton terlebih dahulu. Nah, ini saya simpan, kemudian coba kita refresh. Nah, hasilnya jadinya seperti ini, ya. Jadi no finger, kalau no finger nanti statusnya minus. Kemudian nanti kalau misalkan ada nilai sensornya. Kalau ada nilai sensornya misalkan 50, maka statusnya normal. Nilainya 100, maka statusnya normal. Nilainya 200, statusnya nanti tidak normal, ya. Karena dalam data medis itu biasanya rata-rata detak jantung normal itu 50 sampai 100 beat per menit. Oke, untuk tampilannya sudah ada, kemudian statusnya juga sudah ada. Nah, terakhir saya ingin tambahkan pemanis saja. Ini boleh dipakai, boleh tidak ya. Saya ingin tampilkan logo kodim perangkat di bagian bawah kartu ini. Nah, caranya gimana? Kita kembali ke sini. Oke, di sini saya akan letakkan setelah pembacaan kartu kali ya. Atau setelah ini deh, setelah tampilan sensor ini. Kalau dilihat Sobat Koper, div yang ada di sini yang saya blok ini, itu kan penutupnya ini ya. Nah, sebelum itu, sebelum penutup ini saya mau letakkan di sini. Saya enter. Oke. Jadi ini adalah card untuk kartu yang saya blok. Setelah card kartunya di sini saya bikin div. Kemudian di dalam div ini saya kasih kelas container. Ini bebas saja ya, mau dipakai mau nggak dipakai juga sebenarnya nggak masalah. Kemudian di dalam kelasnya itu di sini saya mau tampilkan sebuah gambar nih. Source-nya itu lokasi gambarnya juga ada di folder images, coding perangkat, .png. Oke, seperti ini kurang lebih untuk gambarnya. Coba kita simpan, kemudian kita refresh ya tampilan webnya. Oke, nah ternyata dia beradanya di samping. Nah, kenapa dia berada di samping? Kita coba kembali ke sini. Nah, itu dikarenakan di dalam
div ini kita buat display flex ya. Display flex. Display flex itu memaksa semua komponen di dalam tampilan itu atau di dalam lingkup div itu bersusunnya ke samping. Ya, bersusunnya ke samping. Makanya tampilannya jadinya seperti ini. Nah, bagaimana supaya ini berada di bawah? Berarti div container ini kita pindahkan saja ya, keluar dari div display flex ini. Ini saya cut saja Sobat Koper. Saya cut. Oke. Ini kita rapikan dulu. Nah, letakkan di bawah sini. Kita letakkan di bawah sini. Paste. Oke. Hanya sekedar seperti itu. Yang jelas dia keluar dari div yang ada display flex-nya. Ya. Ini kita coba simpan, kemudian kita refresh. Nah, maka dia akan berada di bagian bawah. Ya, sesimpel itu. Oke, ini pemanis saja Sobat Koper, sekali lagi mau dipakai atau tidak juga tidak jadi masalah. Nah, ini coba gambar ini saya mau turunkan sedikit ke bawah ya. Kita kembali, cara nuruninnya itu di div-nya, div gambarnya ini kita kasih style saja. Jarak dari atas ya, kita kasih jarak dari atas namanya margin top. Nah, coba margin top-nya ini apakah 20 pixel cukup? Kita simpan, kemudian kita refresh. Oke, dia sudah turun ya. Ya, saya rasa kalau menurut saya ini sudah cukup ya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana caranya supaya ini bisa berubah-ubah secara real time. Yang berubah apa? Yang berubah adalah membaca nilai rata-rata detak jantung yang nantinya akan kita simpan di dalam database MySQL. Jadi nanti prinsipnya nilai sensor yang dikirim dari sensor MAX3102 ini akan dikirim atau tersimpan di dalam database MySQL. Kemudian dari database MySQL akan dibaca oleh website yang kita buat ini, ya. Nantinya akan menampilkan nilai sensornya di sini, kemudian statusnya di bawah. Oke ya. Nah, berarti karena tampilannya sudah jadi, kita coba beralih ke database-nya ya. Kita coba beralih ke database-nya. Saya buka tab baru, kita masuk ke PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin. Oke, kita langsung diarahkan ke halaman PHP MyAdmin, langsung kita bikin database baru ya. Ke bagian basis data. Mungkin kalau Sobat Koper punya bahasa Inggris ya. Database sama saja. Kemudian kita kasih nama di sini. Misalkan yang paling gampang DB jantung gitu aja ya. Database jantung maksudnya. DB jantung, kemudian langsung kita buat. Ini bebas saja namanya. Nah, kalau sudah, kita diminta untuk bikin tabel yang menampung nilai sensornya nanti. Kita kasih aja misalkan nama tabelnya TB jantung. Nah, gitu aja ya. Jadi ingat-ingat nama database-nya DB jantung, nama tabelnya TB jantung. Nah, jumlah kolomnya atau field-nya ada berapa? Misalkan kita butuh 3 saja ya. Kita butuh 3 saja. Oke, langsung kita send atau kirim. Nah, field yang pertama kita kasih ID saja ya. Sebenarnya penulisan field tabel itu juga sesuai selera saja. Kalau kemudian Sobat Koper punya style sendiri dalam membuat field table, ya silahkan mengikuti selera Sobat Koper. Yang terpenting itu bagaimana cara membaca nilainya, bagaimana cara nanti menyimpan nilai sensornya. Itu yang terpenting. Oke, misalnya ID ini saya buat auto increment ya. Kemudian ini saya kirim. Kemudian field kedua misalkan detak jantung. Detak jantung. Saya kasih nilainya, tipe datanya integer saja. Kemudian yang terakhir, misalkan di sini saya mau kasih waktu ya. Artinya waktu detak jantung itu dibaca jam berapa, tanggal berapa. Nah, supaya bisa otomatis tanggal dan jamnya, kita buat tipe datanya itu timestamp namanya. Ya, jadi nanti pada saat kita ngisi datanya itu tidak perlu mengetikkan tanggal berapa, jam berapa. Karena dia tipe datanya timestamp, nanti otomatis akan terisi tanggal berapa dan jam berapa. Oke, cukup 3 saja. Langsung kita save, kita simpan.
Nah, setelah jadi tabelnya, coba kita isi satu data default ya. Satu data default. Nah, langsung kita tambahkan. Kenapa kita isi data default? Karena prinsip dasarnya yang akan kita gunakan di video ini adalah sistem update ya. Jadi nanti Sobat Koper, nilai sensor yang dibaca dan dikirim ke database itu nanti akan menindis atau mengganti data yang lama. Jadi sistemnya update. Bagaimana kalau saya ingin buat sistemnya terrecord atau menyimpan data-data yang terbaca, setiap data yang dibaca itu disimpan. Nah, berarti nanti sistemnya insert. Jadi nanti Sobat Koper bisa memilih ya. Kalau di video ini coba saya tampilkan yang sistem update-nya saja. Nanti kalau Sobat Koper ingin merubah ke sistem insert, supaya nanti record datanya bisa tersimpan semuanya, siapa tahu nanti bisa digunakan untuk fitur-fitur aplikasi berikutnya, ya silahkan saja. Oke, di sini saya tampilkan yang sistem update. Langsung saya tambah data default awal dulu. Saya tambahkan atau add. Di sini ID-nya ID 1. Misalkan detak jantungnya kita kasih nilai berapa? Misalkan, oh iya, kita nanti juga akan menampilkan status Novinger ya. Berarti sepertinya kita tidak bisa menggunakan detak jantungnya itu integer. Ya, kenapa? Karena nanti isinya itu bisa saja Novinger. Novinger itu kan bukan angka, tapi string ya. Oke, berarti ini harus kita ubah dulu ya. Baik, Sobat Koper, coba kita ubah dulu strukturnya ya. Kita kembali ke struktur sini. Ini saya oke, saya tinggal. Nah, detak jantung ini tipe datanya kan integer. Kita ubah ya, kita ubah di sini. Change. Nah, integernya kita ubah jadi varchar saja. Nah, varcharnya terserah ini, misalkan mau berapa panjangnya. Kalau Novinger itu kan NOFINGER, itu nggak sampai 10. Ya, kita buat aja 10 gitu ya. Oke, varcharnya 10. Jadi nanti yang disimpan itu bisa angka, bisa huruf gitu ya. Karena tipe datanya varchar. Oke, kita simpan. Oke. Kemudian kembali kita tambahkan, jadi saya maunya status awalnya itu Novinger, Sobat Koper. Ya, Novinger. Tambahkan. Oke, ID-nya ID 1, status awalnya Novinger, seperti ini. Oke, untuk waktunya, ini coba kita pilih yang tanggal sekarang saja. Kemudian kita kirim. Oke, kita sudah menambahkan data default, data awal ya. Statusnya Novinger, kita coba browse atau jelajahi di sini. Nanti akan terlihat data detak jantungnya Novinger. Nah, harusnya nanti kalau kita buat pembacaan secara real time-nya Sobat Koper, nanti yang tampil tetap Novinger. Tapi ketika di sini kita ubah, nanti di webnya juga ikut berubah secara otomatis. Baik Sobat Koper, database dan tabelnya juga data awalnya ya, ini sudah kita siapkan. Nah, sekarang kita fokus lagi ke websitenya, bagaimana cara membaca nilai dari database tersebut supaya bisa tampil di sini secara real time. Ya, ingat step by step. Nah, sekarang kita kembali ke Sublime Text atau text editor kita. Nah, Sobat Koper, hal yang terpenting kalau ingin membuat tampilan secara real time ya, atau berubah-ubah berdasarkan data yang berubah di database. Yang kita ubah nanti itu adalah tampilan Novingernya. Jadi kalau kita lihat di websitenya ini kan nanti yang akan kita ubah-ubah itu adalah Novinger ini. Nah, nanti dia akan berubah, misalkan kalau ada nilai sensor, ya berubah jadi nilai sensor. Kalau misalnya dia kembali ke Novinger, ya kembali ke Novinger. Secara otomatis. Nah, makanya dikatakan real time. Oke ya. Nah, supaya bisa berubah-ubah, maka langkah awal yang kita lakukan di sini, kita update dulu Novinger ini dengan span juga. Nah, coba Sobat Koper letakkan kursornya di depan tulisan Novinger. Ini kita buat span ya. Di sini saya buat span. Kemudian setelah tulisan Novingernya, kita tutup dengan /span. Seperti ini. Nah, tujuannya apa? Karena span ini kita akan kasih identitas ya, kita akan kasih identitas ID. ID misalkan di sini cek
detak jantung. Nah, anggaplah gitu ya. ID-nya cek detak jantung. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa harus dikasih ID? Supaya nanti memudahkan kita bagian mana yang mau dirubah secara otomatis. Ya, bagian mana yang mau dirubah secara real time. Nah, bagian yang mau dirubah itu nanti yang kita baca adalah ID-nya ini sebagai identitasnya. Kalau misalnya kita ingin ubah di bagian cek detak jantung, maka isinya cek detak jantung ini apa? Tidak lain adalah Novinger. Nah, gitu ya, kurang lebih algoritmanya gitu. Nah, jadi ID ini yang menjadi penentu. Oke? Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa ada status di bawah. Statusnya juga nanti kita akan buat secara real time. Berarti ini kita update juga secara menggunakan span ya, supaya bisa juga berjalan secara real time. Oke? Kita buat span yang mengupdate tulisan status. Span/span. Jangan lupa kita kasih ID juga, supaya nanti memberitahu sistem bagian yang mau diubah statusnya itu di bagian cek status misalkan. Jadi ID-nya cek status. Oke, ini nanti Sobat Koper akan memahami fungsinya setelah kita buat sistem real time-nya di bagian atas. Baik Sobat Koper, nah sampai di sini kita sudah punya bagian span dengan ID cek detak jantung yang menampilkan nilai detak jantungnya nanti. Kemudian kita juga punya span dengan ID cek status yang menampilkan nilai statusnya. Apakah Novinger atau normal atau bahkan tidak normal. Ya, baik, kita simpan. Nah sekarang sedikit ke atas di bagian head ya, di bagian head, tepatnya di bawah title. Nah, di sini kita akan bikin sistem real time. Nah, di sini saya kasih keterangan proses real time. Nah, proses real time ini kita akan menggunakan sistem Ajax ya. Oke. Nah, caranya gampang sekali. Pertama, coba perhatikan Sobat Koper, tadi kita punya folder jQuery ya. Kita punya folder jQuery di sini. Nah, di dalam folder jQuery ini kita akan memanggil sebuah file namanya jQuery.min.js yang ada di sini. Ya, ini nanti akan membantu sistemnya supaya bisa berjalan secara real time. Nah, cara manggilnya itu gini. Ini kalau nggak dipanggil nggak akan bisa jalan soal. Oke, kita ketik script. Ya, kita ketik script. Ini kalau tampil seperti ini dibuang saja ya, seperti ini. Script, kemudian atau ini dibiarkan juga boleh ya. src source script src. Nah, lokasi file yang mau dipanggil tuh ada di mana? Lokasinya ada di dalam folder jQuery. Slash nama filenya itu adalah jQuery.min.js. Oke. Ini sekali lagi yang akan membantu kita untuk menampilkan nilai secara real time ya. Jadi ada sebuah file, file ini sebenarnya file JavaScript ya, untuk menampilkan secara real time nanti. Baik, kemudian, nah di sini proses ajaknya di sini kita buat Sobat Koper script. Perhatikan, fokus baik-baik. Pertama kita fokus dulu menampilkan nilai sensornya ya, statusnya yang kedua nanti ya. Kita fokus ke nilai sensornya dulu. Nah, caranya sederhana sekali. Pertama, ketika dokumennya cara nulisnya gini, $document.ready. Jadi ini cara membacanya. Ketika dokumen atau halaman websitenya itu dijalankan dan sudah siap ini dalam artian sudah tidak loading lagi gitu ya. Biasanya kalau kita menggunakan browser kan ada proses loading tuh. Nah, ketika ini sudah tidak loading lagi, maka apa yang dilakukan? Dokumen ready. Nah, kita akan jalankan sebuah fungsi function. Function ini adalah function untuk menampilkan nilai detak jantung
sesuai dengan periode waktu tertentu. Nah, awas ya. Sesuai dengan periode waktu tertentu. Nah, periode waktunya gimana? Set interval. Kita atur intervalnya. Intervalnya coba kita buat functionnya, interval function, buka kurung, tutup kurung, enter. Pas ya, jangan sampai salah pengetikan. Kita bisa atur jedanya itu setiap 1 detik. Nah, cara mengatur jedanya itu coba perhatikan Sobat Koper di bagian ini. Nah, di sini ada penutup ya, kurung kurawal tutup dan tutup kurung. Nah, di tengah-tengahnya kita kasih koma. Kalau mau perubahannya itu setiap 1 detik, kita buat di sini 1000. Kita buat 1000. Saya mau 2 detik, berarti di sini 2000. Oke, coba kita buat 1 detik saja, kemudian akhiri dengan titik koma. Awas ya, ini penting. Kalau ini tidak dikasih koma, biasanya akan error. Nah, kemudian yang terakhir, di sini juga ada penutup, kurung kurawal dan tutup kurung. Ini juga akhiri dengan titik koma. Nah, baru kemudian kita ke tengah-tengahnya. Dalam setiap 1 detik itu apa yang dilakukan? Nah, ini penting. Yang dilakukan itu adalah tolong tampilkan nilai detak jantung di bagian span dengan ID cek detak jantung ini. Nah, ini ID-nya coba saya copy saja supaya tidak salah ketik nanti. Kembali ke atas. Nah, cara meletakkan tulisan di cek detak jantung tadi itu pakai tanda dolar dalam kurung, petik 2, tanda pagar. Nah, cek detak jantung yang kita copy tadi, paste di sini. Nah, ini menginstruksikan kepada program bahwa tolong di bagian ID cek detak jantung, panggil sebuah file untuk membaca detak jantung yang ada di database. Nah, perintahnya titik load dalam kurung. Saya akhiri langsung titik koma ya, biar nggak lupa. Kemudian dalam kurung, jalankan sebuah file untuk membaca detak jantung yang tersimpan database. Misalkan filenya ini saya kasih nama cek detak jantung .php. Nah, file cek detak jantung .php ini kebetulan belum kita bikin Sobat Koper ya. Belum kita bikin. Nanti kita akan bikin setelah ini. Oke? Nah, jadi apapun nanti hasil dari cek detak jantung .php ini, itu nanti akan tercetak di bagian span dengan ID cek detak jantung. Apakah harus sama namanya, nama ID dan nama file PHP-nya? Jawabannya tidak. Ya, ini boleh beda. Misalkan di sini cuma pengen cek detak .php juga boleh. Ya. Nah, di sini karena saya pengennya supaya lebih memudahkan, ini saya samakan saja. Di sini cek detak jantung, kemudian saya bikinkan file cek detak jantung .php. Oke, sekali lagi, apapun hasil cek detak jantung .php, maka akan dicetak di bagian ID span cek detak jantung. Nah, itulah nanti yang akan mengganti nilai atau tulisan Novinger yang ada di sini. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya Sobat Koper, kita akan bikin file ini. Cek detak jantung .php. Nah, ini berarti kita simpan dulu ya. File, save. Nah, sekarang fokus di bagian sebelah kiri, kita klik kanan di bagian web jantung. Nama folder ini ya, klik kanan, new file. Oke, kemudian langsung kita simpan dulu. Simpan, Ctrl S. Kasih nama sama dengan nama yang kita ketikkan tadi. Ya, cek detak jantung .php. Karena nanti file ini yang akan dicari. Ya, cek detak jantung .php. Kalau sudah, simpan. Oke. Awas ya, sekali lagi, nama filenya itu harus sama dengan yang ada di dalam sini. Jangan sampai salah. Oke. Nah, sekarang, kalau sudah, kembali ke sini, cek detak jantung .php. Nah, sekarang kita bikin pembacaannya. Apa yang dibaca? Yaitu nilai yang tersimpan di database kita ini. Kita akan membaca isinya field detak jantung di tabel TB jantung. Oke ya. Nah, caranya simpel sekali. Kita kasih tag PHP dulu. Pertama, lakukan koneksi ke database-nya. Nah, kita buat koneksi dulu.
Misalkan saya tampung di variabel connect sama dengan mysqli connect. Dalam kurung, karena kita pakai localhost, ya kita gunakan localhost saja. Koma. Kemudian username untuk database-nya apa? Biasanya kalau kita install default-nya itu adalah root. Kemudian biasanya password-nya kosong. Nah, awas kalau Sobat Koper sudah melakukan konfigurasi database-nya pakai password-nya, silakan masukkan password-nya di bagian ini. Nah, kemudian koma yang terakhir adalah nama database-nya apa? Nah, tadi namanya DB jantung, ya, yang kita buat. Silakan disesuaikan. Kalau Sobat Koper pakai nama yang lain, disesuaikan. Nah, berikutnya, setelah proses koneksi, maka kita baca isi tabel TB jantung. Ya, kita baca isi tabel TB jantung. Tadi TB-nya nggak pakai underscore ya. Gini. Oke, nah caranya gini. Saya sediakan variabel misalkan SQL. Buat aja begini ya. MySQLi query, kemudian variabel koneksinya, yaitu variabel connect yang ada di sini. Kemudian baca isinya. Kita pakai query select bintang from. Nama tabelnya apa? TB jantung. Ya, TB jantung. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita buat seperti ini. Misalkan detak sama dengan kita ambil isinya. Setelah dibaca kita ambil isinya. MySQL fetch underscore array. Nah, dalam kurung variabel SQL-nya seperti ini. Ya, jadi ini untuk membaca tabelnya. Kemudian setelah dibaca kita ambil isinya. Kita fetch, kita load semua isinya, tampung variabel detak. Nah, nanti di bagian detak ini dia akan punya semua data mulai ID, detak jantung, dan waktu. Nah, cuman yang kita butuhkan hanya detak jantungnya saja. Oke. Nah, di sini berarti detaknya itu misalkan kita kasih variabel ya. Detak jantung sama dengan variabel detak yang ada di sini. Awas step by step. Dalam kurung siku. Nah, field-nya apa yang mau dibaca? Field-nya itu adalah field detak jantung. Jadi ada ID, ada detak jantung, ada waktu ya. Nah, ini kita baca yang detak jantung. Berarti di sini dalam kurung siku detak jantung. Awas jangan sampai salah, harus sama persis dengan yang ada di tabel. Kalau berbeda nanti akan dianggap tidak ditemukan. Oke. Nah, setelah diambil datanya, kemudian kita khusus ambil bagian field detak jantung. Jadi ini ambil isi field detak jantung. Gitu ya. Cara ngambilnya gini, berarti kita sudah punya nih detak jantungnya, isinya itu, isi database-nya di dalam folder detak jantung. Nah, ini tinggal kita cetak ya. Cetak. Echo folder database variabel ya, maksud saya variabel detak jantung ini. Saya copy, saya paste di sini. Akhiri dengan titik koma. Oke ya. Nah, ini coba kita simpan Sobat Koper, file save. Nah, jadi intinya hasil dari cek detak jantung .php ini adalah dia akan mencetak nilai detak jantung yang dibaca dari tabel TB jantung ini. Ya. Nah, status awalnya sekarang no finger. Berarti harusnya nanti yang tampil no finger. Oke. Nah, ini kita simpan, save atau save all juga boleh ya. Nah, sekarang kita tes Sobat Koper apakah sudah bisa berjalan secara real time. Kita kembali ke browser. Kita coba kembali ke sini. Nah, kita refresh ya. Kita enter, kita refresh. Oke, ini seperti tidak ada perubahan ya. Seperti tidak ada perubahan karena memang nilainya tadi no finger. Nilai awalnya no finger, kemudian di desain web kita, di program kita itu juga no finger. Nah, di sini ya. Jadi di database no finger, di sini juga no finger. Nah, tapi
apa yang terjadi kalau misalkan kita ubah di database. Nah, detak jantungnya misalkan ini saya ubah nih. Jadi 100 gitu ya. Enter. Ini kan berubah nih. Nah, di webnya harusnya juga berubah jadi 100. Kita lihat. Nah, seperti ini. Oke ya. Oke. Kemudian coba ini saya saya buat di browser yang lain ya. Maksudnya saya pisahkan supaya bisa terlihat real time-nya. Ini saya coba kecilin. Ini hanya untuk melihat ininya ya. Ini jalan real time atau tidak. Nah, misalkan ini, mudah-mudahan terlihat. Nah, misalkan ini saya ubah. Jadi 50. Enter. Nanti otomatis berubah juga ya, jadi 50 BPM. Oke, ini menunjukkan bahwa ini sudah berjalan secara real time. Berarti nanti sebenarnya tinggal bagaimana cara node MCU-nya ini mengirim nilai sensor oximeter Max 3102 ini ke database MySQL-nya atau simpan ke dalam database MySQL. Apapun yang tersimpan di dalamnya, maka otomatis akan ditampilkan secara real time di halaman website kita. Oke ya, gampang sekali. Baik Sobat Kobar, berikutnya. Nah, kita masih punya tugas satu, yaitu status ya. Nah, kita beresin dulu statusnya. Ini harusnya kalau yang tampil 50, berarti statusnya normal. Nah, di sini kebetulan masih minus. Ya, karena memang kita belum bikin real time untuk status. Ya. Nah, untuk status itu gampang sekali. Nah, caranya gini. Perhatikan, kita kembali ke sini. Langkah pertama, ingat tadi, ID span untuk status itu kan adalah cek status. Nah, kita bikin proses yang sama dengan detak jantung ini. Nah, caranya gini, ini saya copy saja. Ya, saya copy, kemudian saya paste di bawahnya, tepat di bawahnya. Oke, nah di sini saya ganti. Ini berarti cek status. Nah, kemudian baca cek status titik PHP. Sama caranya ya. Sama caranya. Oke, sudah berarti tugas kita bikin lagi cek status titik PHP. Nah, untuk cek status titik PHP sebenarnya kan status itu adalah menguji nilai dari sensornya. Jadi kalau misalnya nilai sensornya itu 50, ya berarti status normal. Kalau nilai sensornya misalkan yang tersimpan nanti adalah 300 misalkan, berarti tidak normal. Oke ya? Nah, berarti langkah awal tetap membaca detak jantungnya dulu. Baru hasil detak jantungnya kita uji. Berapa nilainya? Untuk menentukan status. Gitu ya. Nah, berarti yang paling gampang itu Sobat Koper adalah kita save as saja program cek detak jantung ini. Ya, ini kita save as saja. File save as, kasih nama cek status. Nah, kasih nama cek status. Save, simpan. Nah, baru kita modifikasi. Ya, kita modifikasi. Yang mau dimodifikasi itu apa? Yang pertama yang dicetak bukan lagi detak jantung. Yang dicetak nanti adalah status, tapi statusnya ini belum kita punya. Ya, berarti kita harus uji dulu untuk menentukan status sebelum dicetak. Nah, ini proses cetaknya kita buang dulu nih. Nah, di sini kita uji detak jantungnya. Uji hasil pembacaan detak jantung. Uji hasil pembacaan detak jantung. Gitu ya. Uji hasil pembacaan detak jantung. Berarti yang kita uji variabel detak jantung ini. Oke. Kita uji if variabel detak jantung, paste di dalamnya. Jika isinya itu adalah sama dengan Novinger, awas, tulisan Novingernya harus sama persis ya, huruf besar, huruf kecil. Tadi saya gunakan huruf besar, huruf kecil. N sama F-nya ya. Nah, harus disamakan. Maka kita buat, cetaklah statusnya itu tanda minus. Nah, gitu ya. Itu kalau Novinger. Berarti statusnya tanda minus. Oke. Kemudian else if. Jika
variabel detak jantungnya nilainya lebih dari sama dengan 50 dan variabel detak jantungnya nilainya kurang dari sama dengan 100, maka cetaklah bahwa statusnya itu normal. Ya. Nah, ini maksudnya Sobat Koper, kalau detak jantungnya itu berada antara 50 sampai dengan 100. Itu dianggap detak jantung normal. Nah, berarti selain itu, else, nah dianggap tidak normal. Tidak normal. Status dulu ya. Status titik 2 tidak normal. Oke, kita simpan. Jadi, tidak hanya sekedar membaca detak jantung, tapi kita uji detak jantungnya untuk menentukan status yang dicetak apa. Udah, selesai. Kita simpan, coba kita tes sekarang ya. Kita tes, kembali ke sini. Ini kita refresh dulu. Ini nilainya kan yang tersimpan database 50. Harusnya nanti statusnya ini jadinya normal. Coba kita tes. Enter. Nah, seperti ini ya. Status normal. 50 BPM. Coba kita kasih, misalkan nilainya 100 gitu ya. 100 kan masih masuk normal nih. Nah, masih normal ya. Coba 150 misalkan. 150 kita ubah nilainya. Nah, jadinya tidak normal. Statusnya misalkan no finger. Status no finger misalkan. Enter. Oke. Otomatis statusnya jadi minus. Nah, gitu ya. Baik Sobat Koper, untuk aplikasi webnya saya rasa cukup ya. Jadi ini sudah berjalan real time. Berapapun nilainya nanti, entah no finger atau ada angkanya gitu ya. Ada rata-rata detak jantung yang dikirim dari sensor, maka aplikasi webnya sudah bisa menyesuaikan. Dia sudah bisa menampilkan secara real time beserta dengan statusnya. Nah, ini tentunya sangat menarik ya Sobat Koper. Bisa dijadikan referensi untuk kemudian mengembangkan proyek ini jauh lebih baik lagi. Baik Sobat Koper, nah sekarang langkah terakhir. Kita masuk ke step yang ketiga.